theme for this quarter is the sanctuary. Tema dari sahabat ini adalah tentang sanctuary. The sanctuary message is actually God's plan of salvation. Pesan sanctuary ini merupakan adalah rencana keselamatan dari Allah. And I want to first thank Konanang for challenging me. Dan saya pertama kali akan mengucapkan terima kasih kepada Konanang untuk memberikan tantangan kepada saya. Because he asked me to share a message regarding the sanctuary that I personally have not studied deeply until now. Di mana tentang pesan sanctuary ini saya belum mempelajari lebih dalam sampai sekarang ini. So I'm going to share with you this beautiful message that I personally have just learned also. Dan saya akan membagikan pesan yang begitu indah yang juga baru saya pelajari. If we open our Bibles to Psalms chapter 77, verse 13, the Bible says, "Thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God?" Kalau kita melihat di dalam Mazmur 77 ayat 13, di situ disebutkan bahwa, "Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?" The translation in the Indonesian language is not quite the exact translation as it is in the King James Version. Translasi dalam bahasa Indonesia tidak seperti yang tertulis dalam kitab dalam New King James. So, Natalia, if you can translate it exactly the way it is in King James Version that says, "Thy way, O God, is in the sanctuary." Jalanmu ya Tuhan adalah berada di dalam sanctuary. Is the Indonesian word for sanctuary is also sanctuary? Bait kudus. Bait kudus. Okay. Jalanmu adalah di dalam bait kudus. So every structure of the sanctuary actually represents God's way of plan of salvation. Setiap struktur yang berada di dalam bait kudus adalah menunjukkan jalan keselamatan. In fact, everything about the sanctuary is about Jesus. Bahkan semuanya yang berada di dalam bait kudus adalah tentang Yesus. And through my personal study in a portion of the sanctuary, I entitled this sermon, "Who is Jesus to Me?" Bahkan dari semua hal yang berada di dalam bait kudus, akhirnya saya menemukan bahwa siapakah Yesus bagi saya? This is such an important question for each one of us to answer. Ini merupakan pertanyaan yang sangat penting yang baiknya harus dijawab oleh semua orang. Because the answer to the question or the way we look at Jesus determines the way we live our lives. Karena bagaimana kita memandang Yesus itu akan menentukan bagaimana kehidupan kita. So who is Jesus to you? Siapakah Yesus bagi Anda? And we're going to go ahead and take a look at a study who Jesus is and how we can perceive him. Mari kita belajar untuk melihat siapa Yesus dan bagaimana kita bisa menerimanya. Through the coverings of the sanctuary. Melalui bait kudus Allah. No, the coverings of the sanctuary. Melalui kemah dari bait suci. Yeah. The coverings are the one that is like the roof of the sanctuary. Kemah itu merupakan atap dari bait suci. And if we take a look at the study that we're going to do, which is found in Exodus chapter 26. Mari kita buka Alkitab kita di Keluaran pasal yang ke-26. And if we read the chapter, we see that there are actually 4 different coverings that cover the whole tabernacle or sanctuary.
Kalau kita melihat bahwa ada 4 bahan yang menutupi kemah suci. And we're going to take a look how every single covering has such a deep meaning. Dan kita akan melihat bagaimana setiap bahan atau lapisan itu memiliki arti yang sangat dalam. Because if we study the sanctuary message, we see that there is such richness of why God designed the sanctuary the way He did. Dan kita bisa belajar kekayaan dari setiap desain atau rencana yang dilakukan Allah bagi kita. We're going to start from the very top layer of the covering of the sanctuary. Dan kita akan pelajari dari bagian lapisan yang paling atas dari bait suci. Let's go ahead and open our Bible to Exodus chapter 26 verse 14. Mari kita buka Keluaran 26 ayat 14. And what is the outer layer actually made of? Kita akan mempelajari bagian terluar itu terbuat dari apa. And when I actually studied this and I looked at the different versions of the Bibles, the different Bible versions. Dan ketika saya mempelajari ini dan mempelajarinya dari kitab suci yang berbagai jenis. What's interesting is that different versions has different understanding or different words to describe the most outer layer of the sanctuary. Dan kitab suci yang dengan variasi yang berbeda-beda itu menjelaskan atau deskripsi yang berbeda-beda serta memiliki pemahaman yang berbeda dari lapisan terluar dari kemah suci ini. For example, King James Version says, seperti contoh dari versi King James, and thou shalt make a covering for the tent of ram skin dyed red, and a covering above of badger's skins. Dan disebutkan bahwa haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit dari domba jantan yang diwarnai merah. Dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Okay, even the Indonesian version is different because a badger skin, it's not. Is it domba-domba? What was the word? Badgers in the Indonesian is a dolphin. Lumba-lumba. Dolphin skin. Okay. Because dolphin skin is said in the amplified version. Kalau misalnya kalau yang dolphin itu disebutkan di versi ya amplified, yang di poin ketiga. And then in the Revised Standard Version, it says it was made out of goat skin. Bahkan kalau di versi yang Revised Standard Version disebutkan bahwa dibuat dari kulit domba. And then from the American Standard Version, it says it was made out of seal skin. Bahkan dari American Standard Version disebutkan dari kulit seal skin, anjing laut. And then for the NIV or the New International Version, it says it was made out of durable leather. Dari NIV disebutkan dari kulit yang lebih bisa tahan lama. So when I was studying this, I was thinking, why is there so many different understanding of what the outer layer is made of? Ketika saya mempelajari ini, kenapa ada begitu banyak versi tentang bagian terluar dari kemah suci? Some said it was made out of badger skin. Ada yang berkata bahwa ini terbuat dari kulit badger. They said it's also made out of goat skin. Ada yang disebutkan dari kulit kambing. Some said it's made out of seal skin. Ada yang disebutkan dari kulit anjing laut.
And then the Amplified version said it's made out of dolphin skin. Even the one Indonesian version says dolphin skin. Bahkan di versi Amplified dan bahasa Indonesia disebutkan tudung dari kulit lumba-lumba. And as you can see, just from the picture, every one of them is completely different one from the other. There is no similarity except maybe between the seal skin and the dolphin skin. Kalau kita lihat dari gambar ini ada begitu banyak jenis kulit binatang. Mungkin yang sama itu hanya dari kulit lumba-lumba dan kulit anjing laut. So I was asking myself, why is it so confusing? Dan saya bertanya pada diri saya, mengapa ini semua sangat membingungkan? And then I remembered Matthew 16 verse 13. Kemudian saya ingat di Matius 16 ayat 13. Jesus was having a special intimate time with his disciples. Yesus memiliki waktu yang intim dengan para murid-muridnya. And he asked a question that was an important question that he wanted to know what the answer is. Dan dia menanyakan suatu pertanyaan yang sangat penting dan dia ingin tahu dengan jawaban dari pertanyaan itu. He said, "Who do people say the Son of Man is?" Dan Yesus berkata, kata orang, siapakah anak manusia itu? The reason why this is such an important question to ask, alasan utama mengapa ini merupakan pertanyaan yang sangat penting, because the answer to that question determines how people view Jesus. Karena jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan bagaimana pandangan orang lain tentang Yesus. Whether or not he has done his mission in a way that people understand why he came to this earth. Apakah orang-orang memahami misi kedatangan Yesus di dalam dunia ini? In Matthew 16 verse 14, the disciples replied, di dalam Matius 16 ayat 14, jawab para murid-murid Yesus. Some says you're John the Baptist. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Others say Elijah. Ada juga yang mengatakan Elia. And still others Jeremiah. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Or one of the prophets. Atau salah seorang dari para nabi. Just like the outer layer of the sanctuary, the different version can't seem to have a united answer of what the covering is made of. Sama seperti lapisan terluar dari kemah suci, ada berbagai jenis bahan yang disebutkan untuk melapisi kemah suci, tetapi ada satu gabungan yang menyatakan tentang Yesus. They are not united in understanding what is made of. Mereka tidak ada kesamaan dari bahan yang terbuat untuk lapisan paling luar. The same with the answers that the disciples gave to Jesus. Sama seperti jawaban yang diberikan oleh para murid tentang siapa Yesus. Some people said he's a preacher, a teacher, just like John the Baptist. Beberapa orang mengatakan Yesus adalah pengkhotbah, seorang guru sama seperti Yohanes Pembaptis. Nicodemus saw him as a teacher. Nikodemus memandang Yesus sebagai seorang guru. Some see him as Elijah, who was a miracle worker. Beberapa orang memandang dia sebagai Elia, orang yang penuh dengan mujizat. Could the people that were healed by Jesus only saw him just as a miracle worker? Bisakah orang yang disembuhkan oleh Yesus melihat dia sebagai seseorang yang penuh dengan mujizat? Some people said he is Jeremiah, the weeping prophet, who's only showing a prophecy of doom and gloom. Beberapa orang melihatnya sebagai Yeremia, yaitu seorang penubuat yang menubuatkan tentang kehancuran, tentang malapetaka. And some says
he is just another prophet, another man of God who does good just like other man of God. Dan beberapa mengatakan bahwa ia adalah sama seperti para nabi, yaitu seorang umat Tuhan. I can only imagine how Jesus felt when there are so many different ways that people perceived him. Saya bisa bayangkan bagaimana perasaan Yesus, ada begitu banyak pandangan orang tentang dirinya. Because see, our identity, who we are, how people sees us, determines also what type of relationship we have with the other person. Sama seperti identitas kita, bagaimana orang melihat kita, tergantung dari bagaimana hubungan kita dengan mereka. For example, since I am the wife of my husband, sebagai contoh, karena saya adalah seorang istri dari suami saya, our relationship, because I'm his wife, is much more intimate than my relationship with Natalia, who is my friend. Hubungan saya dengan suami saya akan lebih intim dibandingkan hubungan saya dengan Natalia, yang dimana dia adalah teman saya. Therefore, when Jesus asked the question, he wanted to see, how do people see me? What kind of relationship do they want to have with me? Dan ketika Yesus bertanya, siapakah saya? Dia ingin mengetahui bagaimana keintiman atau hubungan yang dimiliki setiap orang dengan dirinya. And then I can only imagine Jesus look at each of them in the eye and ask them the question, who do you say I am? Dan kemudian Yesus memandang setiap mata mereka dan dia bertanya pada para muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? See, this question that Jesus asked to his disciples is the same question that he is asking you and me today. Dan pertanyaan yang Yesus tanyakan kepada para muridnya adalah sama yang dia tanyakan kepada Anda dan saya pada hari ini. Yes, I'm a third generation Adventist. Ya, saya adalah generasi ketiga dari Gereja Masehi Advent. I've heard the story of Jesus from my mom ever since I was a baby. Saya mendengar cerita tentang Yesus dari ibu saya sejak saya masih bayi. I probably memorized all of the stories, the Bible stories about Jesus. Saya mengingat semua cerita tentang Yesus dari Alkitab. But is he just a character that I have heard since I was small, a young child? Tetapi apakah Yesus hanya merupakan karakter yang saya dengar sejak saya kecil? So therefore, the answer to this question of who I think Jesus is the most important question that you and I need to answer personally. Dan pertanyaan siapakah Yesus bagi Anda dan saya adalah pertanyaan yang harus Anda jawab. Because it determines what type of relationship that you have with Jesus and that I have with Jesus. Dan itu menentukan bagaimana hubungan yang Anda miliki dengan Yesus. As we can see, the outer layer of the sanctuary, seperti yang bisa Anda lihat di gambar ini, lapisan terluar dari kemah suci. This is what people outside of the camp can see. Ini merupakan bagian terluar dari kemah suci yang bisa dilihat oleh semua orang. And from what we see from this picture, it seems like it's a very simple, plain-looking covering. Kalau kita lihat dari gambar ini, terlihat merupakan gambar yang cukup sederhana. Let's open to our Bible to Isaiah 53 verse 1 through 3. Mari kita buka Alkitab kita ke Yesaya 53 ayat 1 sampai 3. Could it be that God used this covering to help us understand why he came the way he came?
Mungkinkah Allah menggunakan lapisan terluar ini untuk menunjukkan bagaimana kedatangan Tuhan sebagaimana apa adanya Dia? Natalia, can you please help me read that? Yes. Isaiah 53 verse 1 through 3. Yesaya 53 ayat 1 sampai 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Jesus came and there was no form or comeliness. There is no beauty that we should desire him. Yesus datang dengan seluruh kesederhanaannya. Bahkan kita pun tidak bersedia untuk memandangnya. We live in a society where appearance is everything. Kita hidup di tengah-tengah lingkungan di mana penampilan adalah segalanya. Because by our appearance, people judge us. Karena dari penampilan kita, mereka akan memandang kita. There is a saying in the American language that says, "Don't judge a book by its cover." Ada pepatah Amerika yang mengatakan, jangan menilai buku itu dari penampilan luarnya saja. Because the reality is, we look at a person and immediately we have judgment based on how the person looks. Karena dalam kenyataannya, kita melihat atau memandang orang lain dari penampilan luarnya dan kita menilai bagaimana orang tersebut. As a woman, that is actually, I'm already in my middle age. Sebagai seorang wanita yang parubaya, I try so hard to want to look young as much as possible. Saya berusaha untuk tampil semuda mungkin, semampu saya. Because as if the look of a youth will make other people be attracted to me. Karena kalau saya tampil awet muda, orang-orang akan lebih tertarik kepada saya. And when somebody judge us the wrong way, we get disappointed or we get angry. Apabila orang lain menilai kita yang salah, kita menjadi marah. So there was this one time when me and my youngest sister was at a store. Ada suatu waktu ketika saya dengan adik saya yang paling kecil berada di dalam suatu toko. And we're only 5 years apart. Dan kami hanya beda usia 5 tahun saja. So as we were about to pay the things that we were about to buy, ketika kami akan membayar barang-barangnya kami beli, and at that time I had my 2 boys with me too. Dan pada waktu itu saya juga bersama dengan kedua anak laki-laki saya. And Kaya was saying, "Mom, can you please buy this for me too?" Dan Kyle berkata, "Ibu, bolehkah tolong membelikan ini juga untuk saya?" And then the cashier looked at my sister. Kemudian kasir itu melihat kepada adik saya. Because she had something in her hand. Karena dia memegang sesuatu di tangannya. And the cashier asked my sister. Dan kasir itu bertanya kepada adik saya. Do you want your mom to pay what you are going to buy too? Apakah kamu juga mau minta kepada ibumu untuk membayar apa yang kamu mau beli ini? And I looked at the cashier. Kemudian saya melihat kepada kasir. And I looked at my sister. Dan saya melihat kepada adik saya. Like, what? At her mom? Dan saya berkata, no, saya bukan ibunya. And in fact, my sister was laughing so hard because to her, it was such a compliment to be thought that she is so young that she could have been my daughter. Dan adik saya tertawa sangat kencang karena dia
merasa itu merupakan pujian baginya karena dia terlihat sangat muda dan diakui sebagai anaknya saya. But I thought I was disappointed or insulted that they thought that I am so old that my sister, who's only 5 years younger than me, is my daughter. Dan saya sangat marah, kecewa, dan terhina karena adik saya yang hanya beda usia 5 tahun itu dipikir sebagai anak saya dan saya sebagai ibunya. So we can see how many times people judge us and we judge others by the appearance. Karena seringkali orang lain menilai kita dan kita menilai orang lain dari penampilan luar mereka. But if you judge a book by its cover, tetapi kalau kita menghakimi atau menilai suatu buku dari penampilan luarnya saja, you might miss out on an amazing story because you're not interested in opening the book. Anda akan kehilangan suatu cerita yang luar biasa karena Anda tidak mau membuka buku tersebut. That's the same way it was with Jesus. Ini sama dengan halnya dengan Yesus. He did not look attractive on the outside. Yesus tidak penampilan luarnya tidak menarik. In fact, all of the Pharisees and the Sadducees and the doctors of the law was embarrassed that this person that looks so plain and so simple could be the Messiah. Bahkan para Farisi, Saduki, dan para tua-tua jemaat merasa malu dan melihat ketika memandang Yesus, apakah dia ini seorang Mesias? Because they thought that appearance is so important. Karena mereka menilai penampilan luar adalah sangat penting. But according to Desire of Ages, page 23, paragraph 1, it says, tetapi berdasarkan buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 23 alinea pertama mengatakan, had he, Jesus, appeared with the glory that was his with the Father before the world was, apabila Yesus muncul dengan segala kemuliaan seperti yang dimiliki oleh Bapanya di surga sebelum dunia ini dijadikan, we, you and I, who are sinful human beings, kita, Anda dan saya, yaitu manusia yang berdosa, could not have endured the light of his presence. Kita tidak akan bisa tahan terhadap cahaya kemuliaannya. That we might behold it and not be destroyed. Bahwa kita akan memegangnya dan tidak akan dihancurkan. The manifestation of his glory was shrouded. Manifestasi dari cahaya kemuliaannya itu harus dikecilkan. Was shrouded means like it had to be covered. Maksudnya itu harus diselubungkan. See, it was because of mercy, it was because of love that Jesus had to come in the simpleness of humanity. Karena kasih karunia-Nya, Yesus harus datang dengan segala kesederhanaannya. His divinity was veiled with humanity, the invisible glory in the visible human form. Segala kemuliaannya itu diselubungkan dengan kasih karunia-Nya, sehingga cahaya kemuliaan yang tidak kelihatan itu datang dengan segala kesederhanaannya. And we need to take a look and just appreciate what Jesus did for you and me. Kita harus melihat apa yang Yesus lakukan untuk Anda dan saya. We marveled at the Savior's sacrifice in exchanging the throne of heaven for the manger. Kita melihat bahwa pengorbanan juru selamat kita dan sebagai pengganti surga adalah di palungan. And the companionship of adoring angels
who wanted to worship him, who always wanted to be with him, for the beast or the animals of the stall and the manger. Dan begitu banyak malaikat Tuhan yang selalu ingin bersama-sama dengan dia, dan sebagai penggantinya para malaikat adalah para binatang yang ada di dalam tempat di mana Yesus dilahirkan. We with human pride always think that it's important for us to look a certain way so that we can be honored. Kita sebagai manusia melihat bahwa kita harus tampil sebaik mungkin supaya kita ini dihargai dan dihormati. Yet this was but the beginning of his wonderful condensation. Dan ini merupakan awal dari kondensasi. That means how he stooped down so low. Bagaimana Tuhan menunduk begitu rendahnya. Do you know that it would have been an almost infinite humiliation for Jesus, the Son of God, to take man's nature even when Adam stood in his innocence in Eden? Dan itu merupakan suatu kemaluan yang sangat luar biasa bagi anak Allah untuk mengambil sifat manusia. Bahkan ketika Adam berdiri sebagai ketidak dalam segala dirinya di Taman Eden. Adam was perfect. Adam was handsome. There was nothing wrong with Adam. Adam itu sangat sempurna dan dia tidak ada yang cacat dari Adam. There was no man that was as perfect as Adam before sin. Tidak ada manusia yang begitu sempurna seperti Adam sebelum Adam jatuh di dalam dosa. But Jesus did not come in that form. Tetapi Yesus tidak datang dalam rupa seperti Adam pada waktu itu. But Jesus accepted humanity when the race had been weakened by 4,000 years of sin. Tetapi Yesus menerima kemanusiaannya ketika ras manusia itu sudah dilemahkan oleh dosa selama 4.000 tahun. As the years go by, we humans are not getting better. In fact, we are getting weaker and weaker by generations. Setelah tahun-tahun berlalu, kita sebagai manusia semakin lemah oleh karena dosa yang terakumulasi bertahun-tahun. Because Jesus loves you and me so much, karena Yesus sangat mengasihi Anda dan saya, it says, like every child of Adam, he accepted the results of the working of the great law of heredity. Sama seperti semua orang seperti Adam, Yesus menerima hasil dari pekerjaan hukum hereditas. You know, we look like our parents. Kita terlihat seperti orang tua kita. And so Jesus had to look similar to his parents and his relatives too. Oleh karena itu Yesus harus tampil mirip seperti orang tua dan saudara-saudaranya. We don't really exactly know how his parents looked like, but we can tell that it was not as handsome or as gorgeous as Adam was. Kita mungkin tidak bisa mengetahui siapakah orang tuanya, tetapi Yesus itu tidak seganteng atau serupawan seperti Adam. So that he can identify with us, knowing and understanding that he had to stoop low so that you and I can identify ourselves with him. Sehingga Yesus harus diidentifikasikan begitu rendahnya, sama seperti kita. See, unless we look deeper into who Jesus is, we will not be attracted to Jesus. Kalau kita tidak melihat lebih dalam lagi tentang Yesus, kita tidak akan melihat sebagaimana menariknya Yesus bagi kita. If we look at him from the outside, we just say, there's nothing great about him.
Kalau kita lihat Yesus dari luarnya saja, kita akan berpikir, tidak ada yang menarik dari Yesus. In fact, many people feel that I don't need Jesus. Bahkan beberapa orang berpikir, saya tidak memerlukan Yesus. My life is fine without Jesus. Hidup saya baik-baik saja tanpa Yesus. I don't steal, I don't kill, I try to do good, so I'm fine without Jesus. Saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya melakukan hal yang baik. Hidup saya baik-baik saja tanpa Yesus. Unless we really see who we are, kecuali kita benar-benar melihat siapa diri kita sebenarnya, without deceiving ourselves, tanpa menipu diri kita sendiri, we will be able to appreciate who Jesus is. Kita benar-benar bisa menghargai siapa Yesus itu. Because if we peel the outer layer of the sanctuary, kalau kita membuka lapisan terluar dari kemah suci, we can see in the first part of Exodus chapter 26 verse 14 what it is made of. Kita bisa melihat terbuat dari apakah lapisan terluar dari kemah suci tersebut. It says, you shall also make a covering of ram skins dyed red for the tent. Di situ disebutkan bahwa Anda akan membuat yang terluar itu, juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah. With this covering, every single version had the right answer or the same answer. It was ram skins dyed red. Di bagian ini disebut dari semua versi menyebutkan hal yang sama, yaitu terbuat dari kulit domba jantan yang diwarnai merah. And the reason for it is because Desire of Ages says, alasan utamanya disebutkan dari kerinduan segala zaman, in stooping to take upon himself humanity, untuk merendahkan dirinya untuk mengambil sifat kemanusiaan itu, Christ revealed a character that's the opposite of the character of Satan. Kristus menunjukkan karakternya yang jauh berbeda dari karakter Satan. Satan wants to be exalted. Satan wants to be praised. Setan mau disembah dan dimuliakan oleh banyak orang. And how many of us have the same kind of character? Dan beberapa di antara kita yang menyukai karakter yang sama seperti setan. But not Jesus. He stooped still lower in the path of humanity. Tapi Yesus mengambil kerendahan sebagai seorang manusia. He found in fashion as a man, he humbled himself, even became obedient unto death, even the death of the cross. Dia mengambil jubah kesederhanaannya sebagai seorang manusia dan mengambil hukuman itu, bahkan hukuman mati di kayu salib. As the high priest laid aside his gorgeous pontifical robes and officiated in white linen dress of the common priest, so Christ took the form of a servant and he offered himself as a sacrifice. Sebagai imam yang paling tinggi, dia meninggalkan jubahnya yang begitu indah dan dia mengambil linen putih yang sangat sederhana sebagai imam biasa. Dan dia mengambil perannya sebagai seorang hamba dan memberikan pengorbanannya. He became the victim of the sacrifice because of his love for you and me. Dia mengambil perannya sebagai korban di dalam pengorbanannya itu. He shed his blood so that he will be able to redeem us. Dia menumpahkan darahnya supaya ia bisa menembus Anda dan saya. Because see, his blood is much more precious than silver or gold or anything that is of monetary value. Darahnya amat sangat berharga daripada emas dan perak, bahkan mata uang lainnya. We're so valuable to him that he shed his blood for us.
Kita sangat berharga di mata Yesus sehingga Yesus menumpahkan darahnya bagi kita. And then if we take a look at the other covering, go deeper into the covering. Dan kalau kita melihat lapisan berikutnya yang lebih dalam lagi, Exodus 26 verse 7 says, "You shall also make curtains of goat's hair to be a tent over the tabernacle." juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. They said that this goat hair is actually black and dark. Dan di sini disebutkan bahwa bulu kambing itu berwarna gelap dan berwarna hitam. Which actually represent how our heart is, so full of wickedness, and we're constantly always thinking bad thoughts. Ini adalah hati kita yang gelap, penuh dengan kejahatan dan pikiran-pikiran yang negatif. But while we were yet sinners, Jesus died for us. Dan ketika kita masih berdosa, Yesus telah mati bagi kita. Even before we even appreciate what he has done for us, he already gave his life for us. Bahkan sebelum kita bisa menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib, Yesus telah mati bagi kita. Therefore, the blackness of the covering was underneath the red covering. Oleh karena itu, lapisan yang tergelap yang berwarna hitam itu di bawah lapisan yang berwarna merah tadi. That just shows how much he loves us, that he wants to cover our darkness of our heart with his love of the way he gave his life for us. Ini menunjukkan bagaimana Yesus ingin menyelubungi segala dosa dan kejahatan hati kita dengan darahnya dan menunjukkan bagaimana kasih Yesus kepada kita semua. Because if we're honest to ourselves, our heart without Jesus is full of darkness. Karena kalau kita mau mengakui bahwa hati kita tanpa Yesus, hati kita adalah hati yang sangat jahat dan gelap. We're so quick to anger. Kita sangat mudah untuk marah. We're so quick to be impatient. Kita sangat mudah untuk tidak sabar. But yet, God, Jesus, wants to transform our heart into his image. Tetapi Yesus ingin mengubah hati kita untuk sesuai dengan rupa Allah. The black goat hair represent bahwa lapisan yang terbuat dari bulu-bulu kambing yang berwarna hitam Desire menunjukkan Ages, page 25, paragraph 2 says, Christ was treated as we deserve. Kristus diperlakukan selayaknya yang harusnya kita terima perlakuan itu. He was sentenced to death because we deserve to be sentenced to death. Yesus dihukum mati, itu layaknya haruslah kita yang dihukum mati dan bukan Yesus. But he was treated this way so that you and I be treated as the way Jesus deserves. Kita diperlakukan di mana seharusnya kita yang mati di kayu salib itu menggantikan Yesus. But yet he gave us his life because he wanted to show us how much he loves us. Sebaliknya, Yesus memberikan kehidupan kepada kita, menunjukkan bagaimana Yesus sangat mengasihi kita. He was condemned for our sins in which he had no share. Dia dihukum atas segala dosa kita, di mana Yesus tidak pernah berdosa. That we might be justified by his righteousness. Tetapi kita dibenarkan oleh karena kebenarannya. In which you and I do not deserve, or that we did not share his righteousness. Di mana kita tidak layak untuk dibenarkan dan tidak ada kebenaran di dalam diri kita. He suffered the death which was we supposed to suffer.
Dia menderita kematian di mana seharusnya itu menjadi bagian kita yang menderita kematian. That we might receive the life which was his. Supaya kita boleh menerima kehidupan yang merupakan berasal dari dia. Through his stripes we are healed. Melalui setiap luka Yesus, kita telah disembuhkan. See, we don't understand this unless we see how wicked we really are. Kita tidak bisa memahami ini semua kecuali kita menyadari betapa jahatnya kita. If we always think that I'm good, Kalau kita selalu merasa diri kita ini benar, I am not a bad person because I always try to do good, saya bukan orang yang jahat karena saya selalu berbuat baik pada semua orang, then we would not appreciate the sacrifice Jesus did. maka kita tidak akan pernah bisa menghargai pengorbanan yang Yesus lakukan bagi kita. But if we realize how wicked we truly are, his sacrifice will mean the world to us. Tetapi kalau kita menyadari betapa jahatnya kita akan sangat menghargai pengorbanan yang Yesus lakukan. Because 2 Corinthians 5 verse 21 says, Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, the reason why the covering was black with goat's hair alasan kenapa lapisan kedua itu berwarna hitam dari bulu-bulu kambing, because it shows that he became sin for us who knew no sin. karena dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. So that in him we might become the righteousness of God. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jesus had to trade our black heart with his white righteous heart. Yesus harus menukarkan hati kita yang hitam penuh dengan kejahatan dengan hatinya yang putih penuh dengan kebenaran. Because our black heart can only be white in righteousness through his blood. Karena hati kita yang hitam ini hanya bisa berubah menjadi hati yang putih hanya oleh kebenarannya. And the most inner layering, which is what can be seen only from the inside, Yaitu bagian yang lebih dalam lagi yang hanya bisa terlihat dari dalam kemah suci. we can see that it was written in Exodus chapter 26 verse 1. Kita bisa baca di dalam Keluaran 26 ayat yang pertama. And Natalia, can you go ahead and read that, please? Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Dan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah kau buat semuanya itu. From the four covering, this is the only one that is colorful and very intricate in design. Dari 4 lapisan, lapisan terdalam ini merupakan lapisan yang lebih berwarna dan sangat detail karena ditenun satu persatu. And we would not be able to see this beauty of this design unless we are inside the tabernacle or the sanctuary. Dan kita tidak bisa melihat keindahan dari desain ini kecuali kita berada di dalam kemah suci. We can only see it until we peel out the 3 other layers to see the beauty of this layer. Kita tidak bisa melihat keindahan ini kecuali kita membuka 3 lapisan di atasnya. And what's so interesting is how it is worded in Exodus chapter 26 verse 1. Dan ini sangat indah dan sangat menarik seperti yang ditulis dalam Keluaran 26 ayat 1. Because every single detail has its own symbol. Karena setiap detailnya itu memiliki lambang tertentu. It says it was made of 10 curtains of fine woven linen. Karena disebutkan terbuat dari 10 tenda dari lenan halus.
And I can only imagine when I was thinking the number 10, it represents the 10 commandments. Dan dari 10 tanda itu menunjukkan ada 10 hukum Allah. And blue represents obedience. Dan warna ungu itu menunjukkan penurutan. And purple represents royalty. Warna biru menunjukkan penurutan dan warna ungu menunjukkan royalty atau kerajaan. And scarlet, which is red, represents Jesus's blood. Dan kain kirmizi berwarna merah itu menunjukkan darah Yesus. And there is an artistic design of cherubim that is weaved throughout the entire curtain. Dan ada desain artistik yaitu kerupnya yang harus ditenun satu persatu. So from this we can see that we are only able to experience the power of obeying God's law through Jesus. Dan kita bisa memiliki pengalaman ketika kita mengikuti 10 hukum Allah, itu haruslah dengan bantuan kuasa dari Yesus. Because Desire of Ages, page 24, verse 3, paragraph 3 says, karena dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 24 alinea 3 disebutkan, by his humanity, Christ touched humanity. Dengan kemanusiaannya, Kristus menyentuh kemanusiaan. Jesus had to let go the beautiness of his divinity so that he will be able to be among us and look like us. Yesus harus melepaskan keindahan dari segala kuasa yang berasal dari surga supaya dia bisa sama-sama seperti kita. By his divinity, he lays hold upon the throne of God. Dengan hikmat yang dari surganya itu, dia melepaskan tahta surga. See, we are so blessed that Jesus is 100% human and 100% God. Kita sangat diberkati bahwa Yesus 100% manusia dan dia juga 100% Allah. Just like the covering of the sanctuary, sama seperti selubung yang menutupi kemah suci, that is intricate with blue and purple and red, yang ditenun dengan kain yang berwarna biru, ungu, dan merah. It says, as the Son of Man, he gave us an example of obedience. Sebagai anak manusia, dia menunjukkan teladan penurutan. So we have no excuse of not being able to obey God's law of love. Sehingga kita tidak memiliki alasan untuk bisa menuruti seluruh hukum kasih Allah. Because Jesus has shown us an example how we can obey God's law. Karena Yesus menunjukkan teladan dan contoh bagaimana ia bisa menurut kepada hukum Allah. As the Son of God, he gives us power to obey. Dan sebagai anak Allah, dia memberikan kuasa kepada kita untuk menurut kepadanya. Isn't that beautiful? Not only he showed us how to obey, but he gave us power to obey. Bukankah ini amat sangat indah? Dia menunjukkan contoh bagaimana Yesus bisa menurut, tetapi Yesus juga memberikan kepada kita kuasa untuk menurut kepada Allah. See, we would not appreciate this unless we realize how important it is to obey God's law. Kita tidak akan bisa menghargai ini semua kecuali kita tahu bagaimana kita menghargai dan menurut kepada perintah Allah. But you know, the most beautiful thing that God and Jesus, God the Father and Jesus did for us? Tahukah hal yang amat sangat indah yang dilakukan oleh Allah dan Yesus kepada kita? Desire of Ages says that Satan's purpose was to make you and me completely separated from God forever. Tujuan setan adalah untuk memisahkan
Anda dan saya dari Yesus untuk selama-lamanya. Because he wants us to die eternally. Karena setan ingin agar kita mati selamanya. But through the life and death of Jesus, Tetapi melalui kehidupan dan kematian Yesus, Jesus not only recovered us from the ruin of sin, Yesus tidak hanya memulihkan kita dari dosa-dosa kita, but in Christ we become more closely united to God than if we had never fallen. tetapi melalui Yesus kita dibuat lebih dekat dan lebih bersatu lagi dengan Allah sebelum kejatuhan kita dalam dosa. Because in taking our nature, the Savior has bound himself to humanity by a tie that is never to be broken. Karena Yesus untuk bisa memulihkan kita dalam hubungannya dengan Allah, Dia telah memutuskan hubungannya dengan Bapa di surga. No, that's not exactly it. In taking our nature, that means in being a human being that is weakened for 4,000 years of sin, Untuk mengambil kita yang sudah dilemahkan oleh dosa selama 4.000 tahun, he became a human being, Yesus menjadi manusia sama seperti kita, which bound him to us as a human that with a tie that will never be broken. Penyelamat telah mengikatkan dirinya dengan kita dengan suatu ikatan yang tidak akan pernah terlepas. Because he took our humanity, he took the very look as the same as us, through the eternal ages, he is always linked with us. Karena Yesus telah mengambil rupa kemanusiaannya sehingga dia menjadi sama persis seperti kita. Dan untuk selama-lamanya, Yesus akan selalu terhubung dengan kita. That means Jesus will never go back to the way he looked before he came to this world. Dan oleh karena itu, Yesus tidak akan pernah bisa kembali kepada sebelum Yesus itu datang ke bumi menjadi sama seperti kita. He will forever look like you and me. Yesus akan selama-lamanya akan serupa dengan Anda dan saya. That is how much he loves you and me. Itu menunjukkan bagaimana Allah sangat mengasihi kita. You know, I remember when Obama became president, Saya ingat ketika Obama menjadi presiden, the whole, especially Black community in America, they were so proud, so happy that one of them can be a president. komunitas kulit hitam di Amerika amat sangat senang, bahagia, dan bangga bahwa salah satu di antara mereka bisa menjadi presiden. Because they were considered slaves for hundreds of years. Karena mereka itu dipandang sebagai budak selama ratusan tahun. They were considered as a second-class citizen for so many years. Mereka dianggap sebagai warga negara kelas 2 selama berpuluh-puluh tahun. But yet now there is one of them who became the most powerful man in the United States. Tetapi salah satu dari mereka bisa menjadi seorang presiden, seorang yang amat sangat berkuasa di Amerika Serikat. Only lasted 8 years. Hanya berlangsung selama 8 tahun. But there was a sense of pride that one of us has reached such a big, powerful position. Tetapi ada suatu kebanggaan bahwa salah satu di antara mereka bisa menjadi seseorang yang amat sangat berpengaruh di Amerika. This is what Jesus did. Inilah yang dilakukan Yesus. He became just like us so that forever we can identify to the whole universe that he became us so that he will show how much he loves us forever and ever.
Yesus telah mengambil rupa kemanusiaannya sama seperti kita, supaya untuk selama-lamanya dia selalu teridentifikasi sama seperti kita. See, we are the only planet that fell into sin. Tahukah bahwa hanya kitalah satu-satunya planet yang jatuh ke dalam dosa? We are the only planet that did not look perfect because of the mar from sin. Kita satu-satunya planet yang tidak sempurna karena akibat dosa. But yet Jesus stooped so low so that he can tell us no matter how ugly we are, he was willing to stoop down to our level so that he can be just like us. Dan Tuhan telah turun dari surga mengambil rupa yang amat sangat rendah, rupa kemanusiaannya, betapapun jeleknya kita, tetapi Tuhan mengambil rupa kita agar dia sama seperti kita. From the four coverings of the sanctuary, we can see how God is God of love. Dari 4 lapisan penutup kemah suci kita melihat betapa Allah sangat mengasihi kita. Exodus 25 verse 8 says, "And let them make me a sanctuary that I may dwell among them." Di dalam Keluaran 25 ayat 8 disebutkan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. The reason why the sanctuary was there is so that we can see that God with us. Dan dengan adanya kemah suci ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan beserta dengan kita. And God with us is the surety of our deliverance from sin. Dan Tuhan beserta kita merupakan suatu jaminan bahwa kita bisa terbebas dari dosa. Not only deliverance from sins, but the assurance of our power to obey the law of heaven. Bukan hanya jaminan untuk bebas dari dosa, tetapi jaminan kuasa Allah agar kita bisa menurut kepada hukum surga. If we truly understand this with all our heart, our mind, and our soul, kalau kita bisa memahami ini semua dengan hati, pikiran, dan jiwa kita, we will be able to live a sinless life by Jesus' power. Kita bisa hidup yang terbebas dari dosa dengan kuasa yang berasal dari Yesus. That's why Matthew 16 verse 16 says, oleh sebab itu di dalam Matius 16 ayat 16 dikatakan, Simon Peter answered in a way that I can imagine touch Jesus' heart with tenderness. Jawaban Simon Petrus menyentuh hati Yesus dengan kelemah lembutan. He says, "You are the Christ. You are the Messiah. You are the Savior." Engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup, engkau adalah juru selamat. You are the Son of the living God who was willing to stoop down so low so that you can live among us. Engkau anak Allah yang hidup, yang mau turun begitu rendahnya sehingga engkau mau hidup bersama-sama dengan kami. I hope through this lesson in the sanctuary coverings, saya berharap dengan pembelajaran kita tentang penutupan kemah suci ini, you will be able to see the beauty of Jesus who is Emmanuel, God with us. Kita bisa melihat keindahan Yesus, Immanuel, Yesus beserta dengan kita. And that I hope that through this lesson, dan saya berharap dengan pelajaran ini, that you and I will look at Jesus, bahwa Anda dan saya akan memandang kepada Yesus, not just as a teacher and a preacher, tidak hanya sebagai pengkhotbah dan seorang guru,
not just as a miracle worker, tidak hanya seorang pekerja yang penuh dengan mujizat, not just as a prophet who knows the future, bukan seorang nabi yang tahu tentang masa depan, but I hope that you will be able to see that He is our Savior. saya berharap Anda bisa melihat Yesus sebagai juru selamat kita. Who is Jesus to you? Siapakah Yesus bagi Anda? My prayer is that you can say with all your heart, your mind, and your soul that Jesus is my personal Savior. Doa saya berharap agar Anda bisa menjawab bahwa Yesus adalah juru selamat Anda. That from this day forward, because of what Jesus has done in our life, we may live a life that Jesus had. Dan supaya kita memiliki kehidupan dari sejak hari ini sampai seterusnya, kita memiliki kehidupan yang sama seperti Yesus. So that we all can be with Jesus when He comes the second time. Supaya kita bisa bersama dengan Yesus ketika Yesus datang yang kedua kali. This is my hope and my prayer for all of us. Ini adalah doa dan harapan saya untuk Anda semua.